Cerita inspiratif. Memilih mandiri karena tidak semua hati bisa diubah. Di sebuah keluarga Katolik sederhana tinggal seorang remaja bernama David. Sejak kecil ia ingin hidup dalam kebenaran, jujur, terbuka, dan membawa damai. Tetapi di rumahnya, hal-hal seperti itu sering dianggap gangguan. Keluarganya hidup dalam ritme keras, penuh tekanan, emosi, dan kebiasaan lama yang begitu sulit untuk dirubah. Setiap kali terjadi konflik, David mencoba mengingatkan dengan lembut ataupun dengan sedikit keras. "Ya, kita semua capek, jangan saling melukai." Atau, "Kak, kita ini keluarga. Boleh kan kita saling dengar?" Namun respon yang ia terima hampir selalu sama. "David, kamu ini sok suci. Kamu ini masih kecil, diam. Hidup itu gak sesimpel yang kamu pikirkan, David." Hati David terluka. Ia tidak sedang menggurui. Ia hanya ingin keluarganya hidup dalam damai. Tetapi semakin ia mencoba berbuat baik, semakin besar penolakan yang ia terima. Suatu malam, setelah pertengkaran yang hebat di rumah, David masuk kamar dan duduk lama dalam gelap. Ia bertanya pada Tuhan dengan suara bergetar, "Tuhan Yesus, aku ingin keluarga aku berubah. Tapi apapun yang aku lakukan, semuanya tetap sama. Apa aku yang salah memilih kebenaran? Tuhan." Saat dia membuka kitab suci, matanya jatuh pada ayat yang pernah ia dengar berkali-kali. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Ayat itu terasa seperti suara yang membelai hatinya. Ia menangis, bukan hanya karena sedih, tetapi karena merasa dipahami oleh Tuhan yang tidak pernah menolaknya. Dalam doa malam itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahwa ia bisa berusaha mengubah situasi, tetapi ia tidak bisa mengubah hati orang yang tidak mau berubah. Ada hal-hal yang bisa diperbaiki, dan ada hal-hal yang harus diterima. Pelan-pelan ia mengerti, Tuhan tidak meminta dia memaksakan perubahan, tetapi menjaga damai hatinya. Waktu berlalu. Sebagian kecil hal-hal di rumah mulai membaik. Ibunya lebih lembut, adiknya lebih menghargai David, tetapi ayah dan kakak sulungnya tetap sama keras, mudah marah, dan tidak mau mendengar. David tumbuh semakin dewasa. Ia sadar bahwa jika ia terus tinggal di tengah suasana itu, lukanya akan semakin dalam. Ia tidak marah, tidak benci, tetapi ia tahu Tuhan memanggilnya untuk bertumbuh. Satu malam ia berkata kepada ibunya, "Bu, aku tetap sayang keluarga, tapi aku butuh tempat di mana aku bisa bertumbuh dalam damai. Aku akan mencoba hidup mandiri." Ibunya menangis dan memeluknya. "Ibu mengerti, Nak. Kadang ada orang yang mau berubah, kadang ada yang tidak. Kamu harus jaga hatimu." Keputusan David bukan karena egois, tetapi karena dewasa. Ia pergi untuk menjauh, tetapi untuk menjaga agar cintanya tidak hilang dalam luka. David menyewa kamar kos kecil dekat gereja. Di sana hidupnya terasa sunyi tapi damai.
Ia bekerja paruh waktu, kuliah malam, dan aktif dalam pelayanan OMK. Di kesendirian itu ia sering merasa rindu keluarga. Tetapi setiap kali kerinduan itu terasa berat, ia bersimpuh dalam doa dan berkata, "Tuhan Yesus, jika bebanku menjadi ringan, itu bukan karena aku kuat, tetapi karena Engkau berjalan bersama aku." Perlahan, David melihat tangan Tuhan menuntunnya. Ia mendapatkan beasiswa kecil, ia bertemu teman-teman baik yang mendukungnya, dan ia mulai merasakan kebebasan batin yang selama ini ia cari. Yesus tidak menghapus semua lukanya, tetapi Yesus menjadikan luka itu jembatan kedewasaan. Dan pada suatu malam, saat ia menatap langit sambil berdoa, hati kecilnya berkata, "Aku tidak lagi menjadi anak yang terbuang. Aku adalah anak yang dipeluk gembala yang lembut." Sukacita itu bukan karena keluarga menjadi sempurna, tetapi karena ia kini berjalan bersama Kristus yang menjanjikan, "Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan."